Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menjelaskan ruang hasil kali dalam atau disingkat dengan RHD. Untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah aljabar linear. Dosen pengampu Ibu Elis Nurhayati, SPD, MPD. Di sini kami Febi Siti Fatimah, NPM 192151004 dan Ais Sulistiawati, NPM 192151014. Akan membahas 3, yaitu definisi ruang hasil kali dalam, himpunan ortonormal, dan proses Gram-Schmidt. Aplikasi RHD sendiri bermanfaat dalam beberapa metode optimasi seperti metode least square dalam peminimuman error dalam berbagai bidang rekayasa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Febi Siti Fatimah dengan NPM 192151004. Di sini saya akan mencoba menjelaskan mengenai definisi RHD atau ruang hasil kali dalam. Baik. Misalnya Pi adalah suatu ruang vektor dan vektor U, vektor Pi itu elemen dari Pi, maka notasinya itu bisa ditulis seperti ini. Dinamakan hasil kali dalam. Jika memenuhi keempat aksioma, yang pertama itu simetris. Jadi hasil kali dalam vektor U, vektor Pi itu sama dengan hasil kali dalam vektor Pi, vektor U. Kemudian aksioma yang kedua itu aditivitas, yaitu hasil kali dalam dari vektor U tambah vektor Pi, vektor W itu akan sama dengan hasil kali dalam vektor U, vektor W ditambah hasil kali dalam vektor Pi, vektor W. Kemudian untuk aksioma yang ketiga itu sifat homogenitas, di mana untuk suatu K elemen R berlaku hasil kali dalam K dikali vektor U, vektor Pi itu sama dengan hasil kali dalam vektor U, K dikali vektor Pi, atau bisa juga atau sama dengan K dikali hasil kali dalam vektor U, vektor Pi. Nah, untuk aksioma yang keempat yaitu sifat positivitas, di mana hasil kali dalam vektor U, vektor U itu nilainya lebih dari sama dengan 0 untuk setiap U, vektor U, dan hasil kali dalam vektor U, vektor U itu sama dengan 0, maka vektor U sama dengan 0. Suatu ruang vektor yang dilengkapi dengan hasil kali dalam disebut ruang hasil kali dalam. Jika Pi merupakan suatu ruang hasil kali dalam, maka norm atau panjang sebuah vektor didefinisikan. Contoh satu di sini ruang hasil kali dalam dari dalam Euclid atau R pangkat n, misalkan vektor U, vektor Pi elemen R, maka panjang atau nilai mutlak dari vektor U itu adalah akar dari hasil kali dalam vektor U, vektor U, dan nilainya itu lebih dari sama dengan 0. Kemudian untuk contoh yang kedua, misalnya W itu elemen dari R pangkat 3 yang dilengkapi dengan operasi hasil kali di mana hasil kali dari vektor U, vektor Pi itu sama dengan pendefinisiannya itu seperti ini. 2U1Pi1 ditambah U2Pi2 ditambah 3U3Pi3, di mana vektor U dan vektor Pi ini elemen dari W. Nah, di sini ditanyakan itu buktikan bahwa W adalah ruang hasil kali dalam. Nah, untuk menyelesaikannya berarti kita harus membuktikan apakah memenuhi keempat aksioma tadi. Nah, yang pertama itu kita akan membuktikan apakah simetris atau tidak. Nah, di sini misalkan vektor U, vektor Pi, dan vektor W itu elemen W, di mana hasil kali dalam vektor U, vektor Pi itu sama dengan kita substitusikan ke pendefinisian ini. Jadi 2U1Pi1 ditambah U2Pi2 ditambah 3U3Pi3. Nah, kita bisa
memindahkan, nah di sini kan U terlebih dahulu. Nah, di sini Pi, jadi 2Pi1U1 ditambah Pi2U2 ditambah 3Pi3U3. Sehingga hasil kali dalam ini akan sama dengan hasil kali dalam dari vektor U, vektor V ini akan sama dengan hasil kali dalam vektor Pi, vektor U, sehingga terbukti bahwa simetris. Kemudian aksioma yang kedua itu akan dibuktikan bahwa pendefinisian itu termasuk sifat aditivitas, di mana di sini ada hasil kali dalam vektor U ditambah vektor Pi, vektor W itu sama dengan, untuk vektor U tambah vektor Pi itu di sini U1 tambah Pi1, U2 tambah Pi2, U3 tambah Pi3. Dan untuk vektor Y-nya itu ada W1, W2, dan W3. Nah, kita substitusikan ke pendefinisiannya, sehingga setelah dioperasikan itu seperti ini. Udah U1 W1 tambah 2 Pi1 W1 ditambah U2 W2 ditambah Pi2 W2 tambah 3 U3 W3 tambah 3 Pi3 W3. Kemudian kita susun sehingga seperti ini. Udah U1 W1 ditambah U2 W2 ditambah 3 U3 W3 ditambah 2 Pi1 W1 ditambah Pi2 W2 ditambah 3 Pi2 W3. Sehingga hasilnya itu akan sama dengan hasil kali dalam vektor U, vektor Y, di mana ini U dan Y sampai sini ditambah hasil kali dalam vektor Pi, vektor Y. Nah, sini pendefinisiannya itu sama. Jadi untuk aksioma yang kedua itu terbukti bahwa bersifat aditivitas. Kemudian yang ketiga itu untuk suatu k-elemen R, maka hasil kali dalam K dikali vektor U, vektor Pi itu sama dengan, nah untuk K dikali vektor U itu ada KU1, KU2, KU3, dan untuk vektor Pi itu Pi1, Pi2, Pi3. Nah, kita substitusikan ke pendefinisiannya, sehingga di sini 2KU1 Pi1 ditambah KU2 Pi2 ditambah 3KU3 Pi3 itu sama dengan kita K-nya itu kedepankan, sehingga K2U1 Pi1 ditambah Ku2 Pi1 ditambah K3U3 Pi3, sehingga bisa kita tulis menjadi K dikali hasil kali dalam vektor U, vektor Pi, di mana akan sama dengan hasil kali dalam vektor U, K dikali vektor Pi, sehingga bersifat homogenitas. Kemudian yang keempat yaitu hasil kali dalam vektor U, vektor U itu sama dengan di sini 2U1 kuadrat tambah U2 kuadrat ditambah 3U3 kuadrat. Jelas bahwa hasil kali dalam vektor U, vektor U itu jelas bahwa akar dari hasil kali dalam vektor U, vektor U itu nilainya lebih dari sama dengan 0 untuk setiap U, dan hasil kali dalam vektor U, vektor U itu sama dengan 0 hanya jika vektor U sama dengan 0. Sehingga untuk aksioma yang keempat itu terpenuhi, yaitu bersifat positivitas. Sehingga pendefinisian tersebut adalah merupakan hasil kali dalam. Kemudian selanjutnya contoh yang ketiga, tunjukkan bahwa hasil kali dalam vektor U, vektor Pi itu di sini didefinisikan U1 Pi1 ditambah 2U2 Pi2 dikurangi 3U3 Pi3 bukan merupakan hasil kali dalam. Untuk penyelesaiannya itu perhatikan bahwa hasil kali dalam vektor U, vektor Pi itu sama dengan 2U1 kuadrat tambah U2 kuadrat kurangi 3U3 kuadrat. Nah, pada saat 3U3 kuadrat lebih dari U1 kuadrat tambah 2U2 kuadrat, maka hasil kali dalamnya itu adalah kurang dari sama dengan 0. Nah, ini tidak memenuhi sifat positivitas, sehingga untuk ini terbukti bahwa ini itu bukan merupakan hasil kali dalam. Kemudian untuk contoh yang keempat, diketahui
hasil kali dalam vektor U, vektor P itu didefinisikan sebagai AD ditambah CF, di mana vektor U itu ABC dan vektor P itu DEF. Apakah hasil kali dalam vektor U, vektor P merupakan hasil kali dalam? Nah, untuk penjelasannya itu di sini jelas bahwa hasil kali dalam vektor U, vektor P itu sama dengan A kuadrat tambah C kuadrat, di mana nilainya itu lebih dari sama dengan 0. Padahal ada vektor U yang tidak sama dengan 0. Aksioma terakhir tidak terpenuhi, jadi untuk ini itu bukan merupakan hasil kali dalam. Baik, selanjutnya itu mengenai panjang vektor, jarak antar vektor, dan besaran sudut dalam RHD. Nah, di sini jika P merupakan hasil kali dalam dengan sepasang vektor U dan P di dalam P, maka berlaku yang pertama, yang A itu panjang U sama dengan akar dari hasil kali dalam vektor U, vektor U. Kemudian yang B, jarak U dan P itu bisa ditulis menjadi D dalam kurung U, P, di mana sama dengan akar dari hasil kali dalam U kurangi P, U kurangi P. Yang C, misalkan sudut theta dibentuk antara U dan P dalam RHD, maka nilai cos theta itu bisa dicari dengan menggunakan rumus ini, yaitu hasil kali dalam dari vektor U, P dibagi dengan panjang vektor U dikali panjang vektor P. Nah, di sini jika U dan P saling tegak lurus, maka nilai mutlak kuadrat dari vektor U tambah P itu sama dengan nilai mutlak kuadrat U ditambah nilai mutlak vektor P. Seperti itu. Nah, supaya lebih jelas kita ke contoh soal. Di sini contoh soalnya itu diketahui P adalah RHD dengan hasil kali dalam. Di sini hasil kali dalamnya itu U1P1 ditambah 2U2P2 ditambah U3P3 dengan U yaitu U1U2U3 dan P yaitu P1P2P3. Nah, jika vektor-vektor A, B dalam P dengan A-nya itu 1, 2, 3 dan B-nya 1, 2, 2, tentukan yang pertama, besar cos theta dengan theta adalah sudut antara A dan B. Yang kedua, jarak antara A dan B. Nah, untuk penjelasannya yang pertama itu mencari cos theta dengan menggunakan rumus yang tadi sudah disebutkan. Lalu kita substitusikan A dan B-nya. A-nya itu ini dan B-nya itu ini. Jadi didapatkan hasil kali dalam dari vektor A dan B-nya itu 15. Dan untuk panjang dari A-nya itu hasil dari akar 1 kuadrat tambah 2 kali 2 kuadrat tambah 3 kuadrat yaitu akar 18. Dan untuk panjang dari B-nya itu akar dari 1 kuadrat tambah 2 kali 2 kuadrat tambah 2 kuadrat sama dengan hasilnya itu akar 13. Nah, bagaimana sih cara mengetahui atau mengerjakannya ini? Kita ke pendefinisiannya ini. Jadi kita substitusikan saja nilai A dan B-nya sehingga dapatkan untuk nilai cos theta-nya itu 15 dibagi akar dari 234. Baik, selanjutnya itu jarak antara A dan B. Nah, di sini kita tulis menjadi D dalam kurung A, B, yaitu akar dari hasil kali dalam A kurangi B, A kurangi B, di mana A kurangi B-nya itu di sini. 1 dikurangi 1 kan sama dengan 0. 2 kurangi 2 itu 0. 3 kurangi 2 itu 1. Jadi untuk hasil dari A kurangi B itu 0,0,1. Nah, kita substitusikan ke rumus ini sehingga dapatkan 0 kali 0 tambah 2 kali 0 kali 0 tambah 1 kali 1 sehingga dapatkan jarak antara A dan B-nya itu 1. Pembahasan materi selanjutnya adalah himpunan ortonormal. Nah, untuk himpunan ortonormal, sebuah himpunan vektor pada ruang hasil kali dalam dinamakan himpunan ortonormal jika semua pasangan vektor yang berbeda dalam himpunan tersebut adalah ortogonal atau saling tegak lurus. Himpunan ortonormal
yaitu himpunan ortogonal yang setiap vektornya memiliki panjang atau normnya 1, jadi panjangnya itu 1. Nah, secara operasional, misalkan T adalah C1, C2, atau dan seterusnya Cn pada suatu ruang hasil kali dalam, T dikatakan himpunan vektor ortogonal jika hasil kali dalam vektor Ci, vektor Cj sama dengan 0 untuk setiap I tidak sama dengan J. Jadi I-nya itu tidak sama dengan J. Sedangkan T dikatakan himpunan vektor ortonormal jika untuk setiap I berlaku panjang dari vektor Ci sama dengan 1. Nah, langsung saja ke contohnya. Diketahui U sama dengan 0, 1, 0, P sama dengan 1, 0, 1, P sama dengan 1, 0, negatif 1. Tentukan apakah himpunan S sama dengan U, P, W merupakan himpunan ortonormal. Nah, kita jawab ruang hasil kali dalam Euclides di R pangkat 3, yaitu vektor U, vektor P sama dengan U1, P1 ditambah U2, P2 ditambah U3, P3. Nah, untuk vektor U sama vektor P, kita lihat 0 dikali 1, 0, ditambah 1 kali 0, 0, ditambah 0 dikali 1, 0, sama dengan 0. Nah, untuk vektor U sama vektor W, kita lihat U-nya itu 0, berarti 0 dikali 1, 0, 1 dikali 0, 0, kemudian 0 dikali negatif 1, 0, jadi hasilnya juga 0. Untuk hasil kali dalam vektor U, vektor W, kita lihat bahwa 1 dikali 1, 1, 0 dikali 0, 0, 1 dikali negatif 1, negatif 1, sehingga dijumlahkan adalah 0. Karena hasil kali dalam vektor U, vektor P sama dengan hasil kali dalam vektor U, vektor W, dan sama dengan juga dengan vektor P, vektor W, dan sama dengan 0, jadi S adalah himpunan ortogonal. Nah, selanjutnya kita hitung panjangnya. Untuk panjang U sendiri adalah kita akarkan jadi vektor U jika dikuadratkan 0 dikuadratkan 0, 1 dikuadratkan 1, ditambah 0 dikuadratkan 0, jadi hasilnya adalah 1. Untuk panjang P, kita lihat P itu 1 kuadrat 1, 0 kuadrat 0, 1 kuadrat 1, jadi akar 2. Untuk W sendiri, kita kuadratkan 1 kuadrat 1, 0 kuadrat 0, negatif 1 kuadrat 1, jadi akar 2. Karena S adalah himpunan ortogonal dan panjang U tidak sama dengan P, ya kan ya? Panjang U tidak sama dengan P, tapi panjang P itu sama dengan W. Nah, tidak sama dengan 1 karena yang sama dengan 1 hanya panjang U, sementara ini tidak sama dengan 1 ya, untuk panjang P dan panjang W. Maka S bukan merupakan himpunan ortonormal. Oke. Misalkan S sama dengan vektor P1, vektor P2, dan seterusnya vektor Pn adalah basis ortonormal untuk ruang hasil kali dalam P. Jika vektor U adalah sembarang vektor pada P, maka vektor U sama dengan K1 vektor P1 ditambah K2 vektor P2 ditambah dan seterusnya Kn dikali vektor Pn. Perhatikan bahwa untuk suatu I berlaku ruang hasil kali dalam vektor U, vektor Pi sama dengan ruang hasil kali dalam K1 P1 ditambah K2 P2 ditambah dan seterusnya ditambah Kn Pn, P1. Nah, karena S merupakan himpunan ortonormal, maka ruang hasil kali dalam vektor P1, vektor Pj sama dengan 0 untuk setiap I tidak sama dengan J, dan ruang hasil kali dalam vektor Pi, vektor Pj sama dengan 1 untuk setiap I berlaku ruang hasil kali dalam vektor U, vektor Pi sama dengan Ki. Nah, untuk kombinasi linearnya adalah vektor U sama dengan K1 vektor P1
ditambah K2 vektor Pi2 ditambah dan seterusnya Kn kali vektor Pn. Oke, lanjut kita materi yang ketiga, yaitu metode Gram-Schmidt. Mengubah suatu himpunan vektor yang bebas linear menjadi himpunan yang ortonormal, syaratnya yaitu himpunan yang ditransformasikan ke himpunan ortonormal adalah yang bebas linear. Jika yang ditransformasikan adalah himpunan vektor yang merupakan basis dari ruang vektor Pi, maka metode Gram-Schmidt akan menghasilkan ortonormal untuk Pi. Nah, proses Gram-Schmidt sendiri, langkah yang dilakukan. Nah, untuk yang pertama ada vektor W1 ya. Jadi vektor W1 itu sama dengan vektor C1 dibagi panjang dari vektor C1. Nah, untuk yang kedua, vektor W2 sama dengan vektor C2 dikurangi hasil kali dalam vektor C2, vektor W1 dikalikan vektor W1 dibagi panjang ini ya, panjang atasnya. Panjang dari vektor C2 dikurangi hasil kali dalam vektor C2, vektor W1 dikalikan vektor W1. Untuk W3 sendiri, yaitu rumusnya vektor C3 dikurangi hasil kali dalam vektor C3, vektor W1 dikalikan vektor W1 dikurangi hasil kali dalam vektor C3, vektor W2 dikalikan vektor 2 dibagi dengan panjangnya. Oke, nah contohnya diketahui untuk B sama dengan U1, 1, 1, 1, vektor U2, 0, 1, 1, vektor U3, 0, 0, 1. Nah, ini harusnya dihilangkan terlebih dahulu ya. Oke, sebentar. Nah, sudah ya. Lanjut. Ketika diketahui B-nya seperti ini, kemudian untuk B merupakan basis pada ruang hasil kali dalam Euclides di R-3, transformasikan basis tersebut menjadi basis ortonormal. Oke, jawab. Nah, yang pertama sesuai dengan rumus ya. Untuk vektor W1 sama dengan vektor U1 per panjang dari vektor U1 sendiri. Nah, untuk U1 sendiri kan 1, 1, 1. Kita tulis 1, 1, 1 per panjang dari U1. Kenapa akar 3? Karena ini akar dari 1 kuadrat ditambah akar ditambah 1 kuadrat ditambah 1 kuadrat. Jadi kan akar 1 ditambah 1 ditambah 1. Jadi akar 3 sama dengan 1 per akar 3, 1 per akar 3, 1 per akar 3. Nah, untuk yang kedua, rumusnya tadi itu adalah vektor dari U2 dikurangi hasil kali dalam vektor U2, vektor Pi1 dikalikan Pi1 dibagi dengan panjangnya. Nah, untuk U2, hasil kali dalam vektor U2, vektor Pi1 sama dengan, kita lihat bahwa untuk U2 sendiri adalah 0, 1, 1. Nah, kita lihat 0, 1, 1. Jadi, dikalikan dengan yang tadi ya, yang hasil tadi. Jadi 0 dikali 1 per akar 3 ditambah 1 dikali 1 per akar 3 ditambah 1 dikali 1 per akar 3 sama dengan, ini kan 0. Ini berarti 2 per akar 3. Nah, kemudian untuk mencari ini yang atas, vektor U2 dikurangi hasil kali dalam vektor U2, vektor U1 dikalikan vektor Pi1, maka sama dengan vektor U2 itu 0, 1, 1. Kita tulis 0, 1, 1. Kemudian yang tadi ini kita sudah mengetahui yang ini 2 per akar 3. Ditulis 2 per akar 3. Untuk vektor Pi1, Pi1-nya sendiri yang ini ya, kita tulis seperti ini. 1 per akar 3, 1 per akar 3, 1 per akar 3. Maka dihasilkan
2 per akar 3 dikali 1 per akar 3 jadi 2 per 3. Ketika 0 dikurangi 2 per 3 maka negatif 2 per 3. Kemudian untuk ini 2 per akar 3 dikali 1 per akar 3 jadi 2 per 3. 1 dikurangi 2 per 3 adalah jadi 1 per 3. Ini juga sama ya. Jadi ini 2 per akar 3 dikali 1 per akar 3 adalah 2 per 3. Jadi 1 dikurangi 2 per 3 adalah 1 per 3. Maka dihasilkan untuk yang atas adalah seperti ini. Kemudian dibagi panjangnya. Oke. Untuk dibagi panjangnya, maka panjangnya sendiri kita operasikan yang ini. Jadi negatif 2 per 3 dikuadratkan ditambah 1 per 3 dikuadratkan ditambah 1 per 3 dikuadratkan. Ini diakarkan. Jadi akar 4 per 9 ditambah 1 per 9 ditambah 1 per 9. Karena udah sama ya, maka tinggal ditambahkan. Jadi 4 ditambah 1 tambah 1, 6 per 9. Karena 1 per 9 jika diakarkan menjadi 1 per 3, maka hasilnya adalah akar 6 per 3. Sehingga vektor P2 adalah negatif yang ini, negatif 2 per 3, 1 per 3, 1 per 3, dibagi panjangnya adalah akar 6 per 3. Jadi sama dengan negatif 2 per akar 6, 1 per akar 6, 1 per akar 6. Oke, yang ketiga kita mencari vektor P3. Untuk mencari vektor P3, rumusnya adalah vektor U3 dikurangi hasil kali dalam vektor U3, vektor P1 dikalikan dengan vektor P1 dikurangi vektor U3 dikurangi vektor P2 dikalikan dengan vektor P2 dibagi dengan panjangnya. Oke, kita lihat untuk vektor dari hasil kali dalam vektor U3, P1, vektor P1 dikalikan dengan vektor P1. Nah, untuk yang ini terlebih dahulu ya, kita cari. Nah, untuk vektor U3, vektor P1 kita cari, kemudian menghasilkan. Nah, untuk ini kita lihat 0, 0, 1 kan. Untuk P1 nya yang ini kita kalikan 0 dikali 1 per akar 3, 0 ya. Kemudian 0 dikali 1 per akar 3, 0 juga. Dan untuk 1 dikali 1 per akar 3, oke, jadi yang ini kan 0, 0, 1, 0, 0, 1. Kemudian untuk vektor P1 nya itu 1 per akar 3, 1 per akar 3, 1 per akar 3 ini ya, 1 per akar 3, 1 per akar 3, 1 per akar 3. Nah, dikalikan dengan vektor P1 lagi, ini kita tuliskan. Jadi ketika dijumlahkan ini menjadi, ini kan 0, 0 ditambah 1 per akar 3, jadi 1 per akar 3 dikalikan dengan ini. Jadi sama dengan 1 per akar 3 dikali 1 per akar 3 itu adalah 1 per 3. 1 per 3, 1 per 3, 1 per 3, karena sama ya. Nah, untuk mencari yang selanjutnya ini ya, P3, P2 dikalikan dengan P2. Untuk U3 nya sendiri adalah 001, kita tulis 001. Untuk vektor P2 tadi sudah diketahui bahwa ini negatif 2 per akar 6, kemudian 1 per akar 6, 1 per akar 6, kita tulis ini dikalikan vektor P2, kita tulis lagi yang ini ke sini, kita kalikan. Ini harusnya ada tambah ya. Ini 0 ditambah 0 ditambah 1 per akar 6. Jadi 1 per akar 6.
Nah, ini sudah dipakaikan tambah ya. Jadi tadi 1 per akar 6 ya. Hasil ini dikalikan dengan ini. Kita tulis kembali ke sini. Jadi jadi 1 per akar 6 dikalikan dengan negatif 2 dikali akar 6 adalah negatif 2 per 6. 1 per akar 6 dikali 1 per akar 6 adalah 1 per 6. Sama, ini juga 1 per akar 6 dikali 1 per akar 6 adalah 1 per 6. Oke, ketika sudah diketahui ininya, kita langsung substitusikan yang tadi. Untuk U3 adalah 0, 0, 1. Kemudian untuk hasil yang tadi, yang ini, itu adalah, kita lihat, 1 per 3, 1 per 3, 1 per 3, yang ini adalah negatif 2 per 6, 1 per 6, 1 per 6. Kita substitusikan yang itu ke sini. Ini kan U3 001, ini seperti ini. Nah, kita jumlahkan. 0 dikurangi 1 per 3, negatif 1 per 3, dikurangi negatif 2 per 6. Jadi hasilnya adalah 0 ya, karena 2 per 6 itu sama dengan 1 per 3. Nah, untuk selanjutnya 0 dikurangi 1 per 3, negatif 1 per 3, dikurangi 1 per 6, hasilnya adalah negatif 1 per 2. Untuk 1 dikurangi 1 per 3, dikurangi 1 per 6 adalah 1 per 2. Jadi untuk hasilnya seperti ini. Kita mencari panjangnya. Nah, kita akarkan. 0 kuadrat ditambah negatif 1 per 2 dikuadratkan ditambah 1 per 2 dikuadratkan. Sama dengan 0 kuadrat 0. Negatif 1 per 2 dikuadratkan 1 per 4. 1 per 2 dikuadratkan 1 per 4. Dijumlahkan jadi 2 per 4. 2 per 4 itu atau 2 per 4 itu kalau 1 per 4 akar 1 per 4 menjadi 1 per 2. Jadi hasilnya adalah akar 2 per 2. Sehingga untuk vektor P3 sama dengan 0, negatif 1 per 2, 1 per 2. Nah, ini dibagi yang ini ya, akar 2 per 2 sama dengan 0, negatif 1 per akar 2, 1 per akar 2. Jadi untuk P1, P2, P3 nya itu yang tadi kita lihat. Nah, untuk P1 nya ini kan 1 per akar 3, 1 per akar 3, 1 per akar 3. Untuk P2 nya sendiri adalah negatif 2 per akar 6, 1 per akar 6, dan 1 per akar 6. Untuk P3 nya sendiri adalah 0, negatif 1 per 2, 1 per 2. Kita tuliskan seperti ini. Merupakan basis ortonormal untuk ruang vektor R pangkat 3 dengan hasil kali dalam Euclides. Kemudian soal selanjutnya diketahui bidang yang dibangun oleh 101, 011 merupakan subruang dari ruang hasil kali dalam Euclides di R pangkat 3. Nah, tentukan proyeksi ortogonal dari vektor U sama dengan 111 pada bidang tersebut. Nah, jawab. Hanya ketahui kita misalkan dengan vektor P1 1, 0, 1 yang ini. Untuk vektor P2 0, 1, 1 yang ini ya, merupakan basis bagi subruang pada ruang hasil kali dalam tersebut. Karena vektor P1, vektor P2 selain membangun subruang pada ruang hasil kali dalam himpunan tersebut, juga saling bebas linier terlihat bahwa ia tidak saling berkelipatan. Nah, langkah awalnya basis tersebut basis ortonormal. Untuk vektor W1 sama dengan vektor P1 per panjangnya. Untuk vektor P1 101 kita tulis 101 panjangnya adalah akar dari 1 kuadrat ditambah 0 kuadrat ditambah 1 kuadrat. Jadi 101 per akar 2. Jadi 1 per akar 2, 0 per akar 2 itu 0.
1 per akar 2. Perhatikan bahwa ruang hasil kali dalam vektor V2, vektor W1 sama dengan hasil kali dalam V2 itu 0, 1, 1. Kita tulis. Dan untuk vektor W1 itu yang ini 1 per akar 2, 0, 1 per akar 2. 0 dikali 1 per akar 2, 0. 1 dikali 0, 0 ditambah 1 kali 1 per akar 2, 1 per akar 2. Jadi hasilnya adalah 1 per akar 2. Nah, sehingga untuk hasil kali dalam V2, vektor V2, vektor W1 dikali W1, ini 1 per akar 2 yang tadi ya, yang hasil ini 1 per akar 2 dikalikan dengan W1. W1-nya itu adalah yang tadi yang ini, 1 per akar 2 dikalikan 1 per akar 2, 0, 1 per akar 2. Kita kalikan 1 per akar 2 kali 1 per akar 2, 1 per 2. 1 per akar 2 kali 0, 0. 1 per akar 2 dikali 1 per akar 2 adalah 1 per akar 2. 1 per 2. Untuk itu kita substitusikan V2, vektor V2 itu adalah 0, 1, 1. Dikurangi dengan ini. 1 per 2, 0, 1 per 2 ya. Ini. Jadi 0 dikurangi 1 per 2 adalah negatif 1 per 2. 1 dikurangi 0, 1. 1 dikurangi 1 per 2, 1 per 2. Akibatnya panjang dari yang ini, panjang dari vektor V2 dikurangi hasil kali dalam vektor V2, vektor W1 dikalikan dengan vektor W1 sama dengan diakarkan yang ini ya. Akar negatif 1 per 2 dikuadratkan ditambah 1 kuadrat ditambah 1 per 2 kuadratkan. Sama dengan akar dari ini dikuadratkan jadi 1 per 4. Ini 1, ini 1 per 4. Dijumlahkan jadi ini per 4 semua ya. Misalkan 1 per 4 ditambah 4 per 4 ditambah 1 per 4. Jadi 1 tambah 4, 5 tambah 1, 6. Jadi akar 6 per 4. Nah, untuk 1 per 4 itu, akar dari 1 per 4 itu adalah 1 per 2. Jadi, sama dengan 1 per 2 akar 6. Akhirnya diperoleh vektor W2 sama dengan, rumuskan kembali, tuliskan kembali rumusnya, sama dengan negatif 1 per 2, 1, 1 per 2 yang ini dibagi dengan yang ini ya, 1 per 2 per 1 per 2 akar 6. Menghasilkan negatif 1 per akar 6, 2 per akar 6, 1 per akar 6. Jadi basis ortonormal bagi bidang tersebut adalah 1 per akar 2, 0, 1 per akar 2. Kemudian negatif 1 per akar 2, 2 per akar 6, kemudian 1 per akar 6. Nah ini sama ini. Akhirnya diperoleh W2 yang tadi. Jadi untuk basis ortonormal bagi bidang adalah ini. Oke, karena tadi ditampilkan 2 kali, jadi cukup sampai di sini. Untuk hasilnya ya, lanjut. Normalisasi himpunan ortogonal ke himpunan ortonormal. Diketahui Pi ruang hasil kali dalam dan H P1 P2 titik dan seterusnya Pn dalam Pi merupakan ortogonal dengan P1 tidak sama dengan 0. Maka bisa diperoleh himpunan ortonormal yang didefinisikan sebagai S sama dengan S1, S2, dan seterusnya Sn dengan Si sama dengan P1 per panjang P1 dengan I sama dengan 1, 2, dan seterusnya sampai ke N. Kalau dicermati, sebenarnya ini adalah rumusan Gram-Smith yang telah direduksi, yaitu untuk nilai proyeksi W Pi sama dengan 0 akibat dari P1, P2, dan seterusnya Pn
yang saling ortogonal. Proses untuk mendapatkan vektor ortonormal disebut menormalisasikan vektor. Jika Vn sama dengan n, maka S juga merupakan basis ortonormal dari Pi. Oke, sekian dari kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan semoga dapat bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.